Selamat malam pemirsa, fenomena ini menjadi sorotan karena orang yang tadinya mungkin tidak bisa bicara, jadi bisa bicara. Orang yang tulangnya bengkok atau patah bisa diobati. Bahkan kemarin puncaknya, masih di bulan ini, tepatnya di Cilodong, Depok, Jawa Barat, menjadi magnet sosok perempuan yang berasal dari Kabupaten Pasir ini didatangi oleh ribuan orang. Mereka ingin berobat. Karena apa mereka ingin ke sana? Apakah memang terbukti paten manjur berobat dengan sosok yang satu ini? Nah itu dia, kemudian ribuan orang berkumpul untuk dapat mendapatkan pilihan pengobatan di luar medis begitu ya. Oleh Ida Dayak yang kita kenal bersama melalui yang viral di media sosial, hanya dengan mengoleskan sebuah minyak saja tangan yang bengkok pun bisa menjadi lurus. Tapi bagaimana kalau kita melihat hal ini dari kacamata medis dan juga nanti kita minta respon dari pihak pemerintah mengenai hal ini. Sejatinya pemirsa, kami mengundang Ibu Ida Dayak untuk kemudian bergabung berdiskusi bersama kami di Catatan Demokrasi. Tapi sayang sekali sore hari tadi memberikan pernyataan bahwa usai memberikan pengobatan 200 hingga 300 orang sehari loh ya. Dalam satu hari ini kemudian mengalami kelelahan, sehingga kita simak bersama. Ini dia pernyataan dari Ida Dayak berikut ini. Untuk Catatan Demokrasi hari ini hari Selasa tanggal 11 Maret April, saya maksudkan 2023, karena dari pagi sampai dengan malam ini lebih dari 200 sampai 300 orang Sapu Adenona sudah melayani banyak orang. Jadi minta maaf tidak bisa datang di Catatan Demokrasi TV One. Adik kasih tahu orang tadi. Ya karena kecapean banget, ya istirahat dulu lah. Tidak bisa datang ke Catatan Demokrasi. Ya maaf, kami belum bisa datang Catatan di Catatan Demokrasi. Iya. Bisa lain kali boleh. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tidak main-main, tidak kaleng-kaleng karena ternyata yang berobat dengan Ida Dayak ini bukan hanya orang biasa, orang yang secara ekonomi mohon maaf menengah ke bawah, tapi banyak juga ada mantan kepala BIN, ada mantan Panglima TNI, sama Guru Soekarno Putra juga pernah diobati langsung oleh Ida Dayak. Ya, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas hal ini di meja Catatan Demokrasi. Tapi sebelumnya kita minta tepuk tangan dulu dari mahasiswa Universitas Bakri. Terima kasih sudah hadir. Nanti kami juga mohon kepada mahasiswa-mahasiswi juga dari Universitas Bakri untuk bisa bergabung berdialog bersama kami. Langsung saja kami perkenalkan narasumber kami sudah hadir di meja Catatan Demokrasi. Pemirsa, ada Bang Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Selamat malam. Ada juga Bang Rudi Kamri di pegiat media sosial. Selamat malam Bang. Selamat malam, terima kasih. Kami juga menghadirkan ada Bang Ali Mukhtar Ngabalin, bisa langsung bergabung bersama kami. Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Bang Ali, terima kasih banyak. Tadi dari pakaian masih berinteraksi langsung dengan Ida Dayak. Nampaknya sama nih pakaiannya tadi dari Depok nih Bang. Yang diobati bagian apa Bang tadi Bang? Kaki, tangan? Udah sehat banget kayaknya malam hari ini Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Kami juga menghadirkan selamat malam Ibu Siti Fadila Supari, mantan Menteri Kesehatan. Assalamualaikum Bu Siti. Assalamualaikum. Ada siapa lagi? Maria di sisi kiri Maria. Ini dia, kita perkenalkan juga ada Prof. Musni Umar selaku sosiolog. Selamat malam Prof. Assalamualaikum. Dan juga sudah hadir di ujung sana yang cantik jelita, ada Dr. Eva Caniago, Ketua Umum Dokter Indonesia Bersatu. Selamat malam Dr. Eva. Selamat malam. Selamat malam Dr. Eva, jika berkenan maskernya boleh sambil dilepas Dr. Eva. Kalau berkenan ya Dr. Eva, tapi kalau memang lagi flu kami persilakan Dr. Eva untuk tetap menggunakan masker. Tapi kita akan menyoroti fenomena Ida Dayak ini. Awalnya ramai di media sosial, tiba-tiba dipanggil oleh Kostrad untuk mengobati ribuan orang. Dr. Eva percaya nggak? Benar-benar manjur nggak sosok perempuan ini? Pertama saya mau menyampaikan dulu bahwa pandemi sudah berakhir. Jadi saya menggunakan masker ini bukan karena alasan pandemi, tapi saya ingin mendidik masyarakat bahwa ketika kita sakit kita ada adab yang harus dijaga. Kita mencegah penularan terhadap orang lain di sekitar kita. Baik, silakan Dok. Nah, mengenai fenomenal ini, menurut saya ini hal yang biasa saja, bukan sekali dua kali, dan bukan kali ini saja. Pengobatan seperti ini kita sudah ketahui sejak dulu, ya sejak mungkin dahulu kala kita mungkin lebih mengenal pengobatan seperti ini daripada pengobatan secara medis ya. Dan ini hal yang biasa dan menjadi tidak biasa karena dibuat viral, menjadi fenomena ketika dibuat viral dan lebih-lebih lagi ketika seakan-akan dipromosi oleh tokoh-tokoh publik. Bahkan kalau tadi saya mendengar TNI ya, itu artinya atas nama negara ya. Jadi dipromosi atas nama negara juga. Dan kalau di Indonesia ini sudah menjadi budaya
hal yang tidak biasa diviralkan dan itu jadi luar biasa gitu. Padahal kita tahu hal-hal seperti ini sudah biasa dan akhirnya lama-lama orang juga lupa gitu ya. Nah, apakah saya percaya atau tidak? Sebagai seorang dokter yang kita terbiasa harus mengerjakan sesuatu itu berdasarkan ilmu, berdasarkan data, bukan berdasarkan kata-kata ya. Jadi saya dididik untuk seperti itu karena apa? Saya ini ditugaskan negara untuk melayani masyarakat Indonesia dengan pelayanan yang terbaik, yang dijamin sesuai standar keilmuan, yang dijamin secara seluruh internasional ya, ada standar yang kami kerjakan dan kami dijamin oleh negara bahwa apa yang kami kerjakan ini memang sudah melalui prosedur yang bukan tiba-tiba bisa saja gitu. Kami melalui proses bermacam-macam untuk diakui sebagai dokter yang berhak melayani. Nah, jadi menurut saya ini biasa-biasa saja dan tidak akan menjadi masalah. Namun akhirnya akan menjadi masalah ketika saya mendengar tadi negara ambil posisi di sini. Seakan-akan mempromosikan, seakan-akan ya mohon maaf. Mempromosikannya dari sisi mana ya jadi dokter gini Eva loh, ya? Kalau seorang pejabat publik, mungkin saya salah ya. Mantan Panglima TNI Bu, bukan Panglima TNI. Oh ya baik, Iya, baik ya. jadi oke. jangan langsung ke negara-negara gitu loh. Ya. Oh, maaf Bang. Tapi kita tadi gimana tadi? Tapi yang mengundang kemarin di Mantan Panglima TNI Maaf Bu Pak, dia bilang. tadi saya dengar ada Tapi yang fasilitas kemarin mengundang di Cilodong Kostrad. Kostrad. Ya itu kan bukan dalam sebagai institusi ini kan resmi kan, itu kan untuk pelayanan sosial. Untuk bakti sosial. masyarakat. Jadi Bakti Pak, nggak mohon bisa maaf, dikait-kaitkan Pak. dengan negara. Pak, pelayanan Enggak lah, sosial itu negara atas nama negara, Pak. Pelayanan Bu, sosial saya itu atas juga nama bisa negara. melakukan pelayanan sosial Bu. Tidak ada Pelayanan yang mengatakan sosial. Kalau pelayanan mau, Pak. sosial tidak bisa. Bisa, Saya bagi Pak. sembako kalau lebaran itu pelayanan sosial bukan. Bapak Saya atas nama- menyediakan ambulans untuk masyarakat pergi ke rumah sakit pelayanan sosial bukan. Tapi atas nama Bapak Udah deh. kan? Masalahnya apa buat Bapak Ibu? menyebutkan atas nama sebagai Masalahnya DPR? apa buat yang jadi persoalan Ibu apa? Enggak, saya saya tanya enggak dari bilang. tadi enggak? Tidak, saya Ibu bukan. itu dari tadi, ini biasa, ini enggak biasa, ini viral. Bukan itu yang mau didengar dari Ibu. Coba kasih pertanyaan lagi biar jelas dia Enggak. jawabnya. Dengar, jadi begini. Pak, negara ini tugasnya menjaga semua warganya dari hal-hal yang akan merugikan. Memang ada yang sudah Bu, menjamin gini bahwa ini. aja. Tadi pertanyaanmu apa sih? Coba jelasin dulu dong. Karena ngawur nih kalau menurut Dokter Eva, saya. kemarin di Cilodong, di Depok, Jawa Barat yang mengundang Iya, tadi Ida kan Dayak ini dibilang diundang atas oleh nama Kostrad. Kostrad. Dalam acara Misal. bakti sosial. Ribuan Bakti orang sosial. datang ke sana. Ya, Ida bakti Dayak menjadi sosial. magnet tersendiri. Pak, kalau bakti sosial itu artinya apa? Pengobatan yang diberikan itu terjamin loh Pak. Itu dijamin oleh negara, ini pasti akan memang melalui standar gitu loh. Apakah, mohon maaf, saya bukannya tidak percaya pengobatan Ibu Dayak. Bukannya tidak setuju. Ini pengobatan yang udah ada sejak lama. Menurut saya ini Maaf, bebas-bebas Dokter Eva. saja siapapun untuk Dokter Eva, melakukan mohon maaf. pengobatan ini. Sebetulnya kalau Kostrad mengundang ya, itu bukan berarti dia mewakili institusi keseluruhan dari TNI atau bahkan negara gitu loh. Pak, Jadi Pak. artinya jangan membesarkan, mengglorifikasi acara ini seolah-olah negara ikut campur. Pak, beda Pak. Kalau Tidak, Kostrad, tidak ada masalah. Iya, Dan bukan masalah. negara Pak, sama sekali tidak Kostrad terlibat itu dalam hal lembaga ini. di bawah siapa Pak? Bu, kalau ada dokter malpraktek apakah seluruh ikatan dokter mau disalahin Bu? Bukan Pak, saya Enggak, tidak enggak, ini saya tidak Anda bukan menyalahkan. mengeneralisasi. Tapi maksud Anda saya gini, mengeneralisasi. misalnya Jangan ya Pak, sembarangan. saya Kita melakukan tahu yang praktek undang atas satu nama unit di dokter. Cilodong. Enggak, bukan. Anda sedang menarik Dokter persoalan Eva. jadi persoalan Dokter negara. Eva. Dokter Itu mah Eva. kampungan Oke. kalau Ya, menurut Dokter saya. Eva, coba kita fokus terlebih dahulu. Apa yang kemudian Ibu soroti kurang tepat dari Ya. pengobatan Dokter Ida? Secara medis ya kita melihatnya. Ya, kalau masalah pengobatan, saya bilang itu semua orang punya hak masing-masing untuk mencari pengobatan solusi untuk dirinya sendiri. Tergantung tingkat ekonominya, tingkat intelektualitasnya, tergantung tingkat keimanannya, tingkat penyakit yang dia punya. Itu hak semua orang. Kita nggak bisa memaksa harus sama dengan kita. Saya tidak bisa memaksa orang untuk berobat ke dokter. Iya. Poinnya Saya udah, tidak poinnya bisa. udah. Itu bebas gitu loh. Itu terserah, itu terserah. Oke. Itu hak semua orang. Dan kita nggak bisa bilang, oh saya benar, saya dokter pasti benar. Ya. Tidak bisa. Ya, ya, ya. Karena Ya, ya, ya. saya sebagai dokter bukan kompetensinya untuk menilai itu benar atau tidak. Oke. Karena saya Clear. bukan dukun. Clear, Ya, clear, clear. Tapi saya hanya ingin mengatakan ada contoh kasus. Ketika tokoh publik bicara satu pengobatan yang ada urusannya dengan nyawa manusia, dengan pengobatan,
dulu waktu kasus COVID. Ada tiba-tiba tokoh publik yang bilang, oh terapi plasma bagus. Tahu nggak Pak yang terjadi? Semua yang datang berobat ke saya itu minta terapi plasma. Sampai mau bacok-bacok sama saya. Kenapa? Karena dia udah mindsetnya itu masyarakat bawah ini dia mikir, oh ini pasti bener loh kalau tokoh publik gitu loh. Itu yang maksud saya. Bukan saya menyalahkan apa. Jadi saya berharap negara ada untuk ini menjaga keselamatan. Mungkin mau diakomodir silakan. Diakomodir nggak kenapa Pak? Orang kan rakyat mau berobat. Apalagi misalnya kita negara nggak bisa menyiapkan uang nih sampai sembuh, ya kan misalnya kan. Ya kan dia cari cara sendiri untuk sehat. Atau di sini pengobatan belum bisa maksimal. Wah dia divonis tingkat akhir nggak ada pengobatan. Kalau dia mau cari caranya sendiri kan bebas gitu loh, haknya mereka. Cuma mungkin, oh kalau mau dianggap kita boleh nih di sini pengobatan seperti yang goib ini, ya silakan negara kasih perlindungan. Nanti kalau dilindungi Oh, Pak. ya kan kita juga nggak tahu dokter. Ini kan hanya Iya. pilihan alternatif di luar medis ya, dokter Eva. Lagian saya baru dengar pengobatan Bu Ida Dayak itu goib gitu loh. Pengobatan alternatif ya. Iya, Dr. alternatif Eva? ya, dokter Eva. Apapun itu, ya kan katanya gini loh Pak, itu tiba-tiba yang ini tahu-tahu sembuh ya kan, semua penyakit bisa sembuh, saya Apakah itu dengarnya gitu. mustahil di mata medis? Ya Pak? Apakah itu mustahil di mata medis? Saya kira kalau secara ilmu kedokteran itu tentu tidak mungkin. Tapi kan namanya ilmu gaib itu ada, ya kita nggak masalah gitu loh. Ilmu, ya apa itu Bang, alternatif atau apapun itu kan ada sesuatu yang tidak biasa gitu loh. Yang di luar logika orang kok tiba-tiba orang ini bisa sembuh. Padahal dokter dengan berbagai alat tidak bisa menyembuhkan, misal gitu ya Bang. Oke. Itu kan ada gitu loh. Ya. Harusnya kita minta klarifikasi dari Bu Ida Dayak secara langsung, tapi karena malam hari ini berhalangan hadir, saya mohon nih Bang Saya Abalin. tadi sudah meyakinkan beliau untuk bisa Terima datang. kasih Bang Abalin. Hari ini sengaja saya menyisihkan waktu untuk TV One, khususnya di acara Catatan Demokrasi, untuk mengajak beliau, kemudian saya bertanya juga kepada beliau untuk apakah tanggapan beliau terhadap penilaian orang Iya. tidak gaib dokter ya, klinik dan lain-lain, tapi memang lebih kurang hari ini sekitar 342 orang yang dia obati. Satu hari. Iya, ke Mbak Yu, ke Kandaku, iya. Tapi saya ajak, cuma dia kecapean benar. Jadi saya minta aja bikin semacam testimoni atau jawaban supaya setidaknya juga ada manfaatnya untuk publik dan sekaligus bermanfaat untuk diskusi kita pada malam hari ini. Tadi sudah kami tayangkan Bang Abalin interaksi. Nah ini gambarnya. Oh, iya. Saat ini bisa Anda melihat di TV ketika Bang Abalin sama Ida Dayak. Tapi seperti ini Bang Abalin. Iya. Ketika tadi Bang Abalin bertemu langsung dengan Ida Dayak. Apakah sempat bercerita sejak kapan Ida Dayak ini memiliki kemampuan pengobatan alternatif dengan minyak berwarna merah Itu yang minyak khas langsung dari dibawa Ida Dayak dari ya? suku Dayak. Sesaat lagi kita bahasanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Kita langsung ke Bang Ali Muhtar Ngabalin yang berinteraksi langsung dengan Ida Dayak. Bang Ngabalin mungkin ada percakapan apa? Apakah sudah berbicara apa sebenarnya rahasia Ida Dayak sehingga bisa mengobati ribuan puluhan ribu orang? Iya, terima Buktinya kasih. apa gitu Bang? Terima kasih untuk Catatan Demokrasi, terima kasih untuk TV One, karena malam hari ini bisa mengangkat materi ini, Mas. Jadi yang pertama memang jumpa sama Ibu Ida Dayak ini bukan untuk yang pertama kali. Oh. Karena memang beliau dahulu juga di Papua, di Serui, kemudian pernah di NTT, Adonara, di Sumba. Kami juga waktu datang ke IKN di Penajam Pasar Utara juga. Jadi maksud saya memang syukur alhamdulillah Indonesia ini kan dia punya apa ya, punya negeri yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ada manusia-manusia seperti Ibu Ida Dayak ini. Saya setiap datang ke TV One sejak barangkali 2 tahun terakhir deh. Sejak 2 tahun terakhir selalu Mbak Yu, Bunda, saya selalu bawa termos air panas karena kalau muncul asam lambung saya pasti saya pakai termos itu. Ya alhamdulillah ini sampai dengan hari ini, until now, sampai saat ini, mungkin sekitar 3-4 bulan ini saya tidak pakai lagi termos. Iya karena beberapa kali memang lewat minyak Dayak Berarti itu. sempat diobati oleh Bu Ida Dayak Ya juga? tadi lagi. Biasanya kalau kami sholat, sujud dan ruku juga itu saya bermasalah dari lutut. Karena ya dulu kan kita anak tentara jadi suka ikut-ikut Diapakan terjun. itu Bang?
Kan GERD Minyak, kan di dalam minyak. Proses lambung ya pengobatannya Bang. seperti apa ya? Tadi biasa saja minyak, dia begitu buka botolnya. Yang membuat saya yakin-yakinnya karena setiap, bukan saja karena saya bersorbanan, bukan ya. Tapi setiap dia membuka botolnya selalu dia bilang Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kemudian tuang ke tangannya, ditaruhlah ke lutut kami sambil punggung juga seperti itu. Jadi maksud saya ini sebetulnya adalah faktor pertama adalah faktor keyakinan, dan yang kedua kalau Tuhan menganugerahkan karoma, menganugerahkan satu kelebihan, menganugerahkan sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan meskipun sebesar biji zarah. Tuhan tidak pernah memilih orang kan, mau laki, mau perempuan, mau Islam, mau Katolik, mau Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, mau Jawa, mau Papua, mau tidak ada urusan. Karena Tuhan yang punya kehendak. Karena itulah faktor hakul yakin membuat hari ini kan di mana-mana orang semua tertolong. Yang lebih dahsyat lagi karena paling sering dia menolak uang. Dan dia tidak pernah memberikan tarif orang, tidak Termasuk pernah. kepada Bang Abalin sebagai Termasuk pasien? kepada saya. Dan setiap saya datang dia bilang, kalau kakak kasih saya uang, saya tidak mau. Saya bilang, iya saya tidak ada uang, saya juga tidak mau kasih Ida uang. Begitu dia bilang. Tapi kami penasaran seperti ini, Bang Abalin. Bang Abalin tadi menceritakan GERD. Kan kalau yang tersebar di media sosial Kalau tulang ada jelas yang ya, tulang kelihatan bengkok, ya. kelihatan banget. Hitungannya cepat Iya. sekali. Kalau Bang Abalin memang prosesnya apakah seinstan itu juga atau beberapa kali terapi alternatif itu Bang? Tidak, kalau waktu itu saya mulai jam 9 pagi, tapi begitu siang, saya tidak merasa lagi. Waktu setelah saya makan, saya kan tidak merasakan lagi. Itu lagi kumat Iya. berarti. Proses yang dilakukan seperti apa sih pada saat pengobatan GERD itu kan? Minyak ya, dia gosok di kitab sini, dia konsentrasi lah begitu, tekan beberapa menit, kemudian dia tuang lagi minyak di sini, udah selesai. Udah Bang. Satu waktu ada teman juga datang, kemudian ada tangan yang tidak terlalu beres, dia pegang, dia bilang, oh saya tidak bisa obati ini, saya sudah cek, tidak bisa, saya tidak bisa cek, karena ini menyangkut urat, menyangkut ini. Jadi diarahkan ke medis? Iya, dia bilang kalau saya bisa, saya bilang bisa, kalau bisa Bapak ke dokter, begitu kata dia. Tapi Bang Abalin bertanya dengan Ibu Ida Dayak, apakah ini memang turun-temurun kemampuan yang ia Kalau miliki ibu atau memang ada... pertama begini, tadi saya sempat tanya, memang dalam beberapa terah keluarga ada, tapi dia sendiri juga untuk sampai pada tingkat untuk berobat orang banyak itu bukan setahun 2 tahun dia bergerilya, brother. Jadi memang cukup lama dan mendapat tantangan yang banyak. Tadi saya tanya kemudian dia bilang biarlah, kalau nggak salah saya sudah mengirim juga ke TV One. Yang penting kita ikhlas karena yang bisa menilai saya itu, yang bisa menilai hati saya adalah Tuhan Allah. Jadi nanti Tuhanlah yang nanti menilai. Adapun orang menilai bagaimana, yang penting saya bisa datang, kemudian membantu orang banyak. Toh saya juga tidak minta Membantu apa-apa. ya, jadi Bang Abalin. Menarik Iya. nih, kita juga punya tayangan pada saat Bang Abalin berbincang langsung bersama Ibu Ida Dayak, kita tampilkan terlebih dahulu. Tapi Kalau- tenang aja, kita kan dikelilingi oleh orang baik. Orang baik toh. Dibantu oleh orang baik, dikelilingi sama orang baik. Amin. Kita jangan takut berbuat kebaikan, Membantu orang. menjalani membantu orang. Kita kan menolong orang. Ibu Ida baru cerita sama kakak bilang tidak gampang karena difitnah, sakit, banyak. Tapi karena niat baik dan ada anugerah Tuhan Allah turun, Mungkin Tuhan kasih kan. Tuhan kasih Berkat berkat ya. Ya, tapi pahit. Pahit ya. Perjalanan itu tidak gampang. Kita jalani aja dengan enjoy dengan tenang. Ya. Itu Jangan dibikin terlalu berat Ya. beban, padahal Ini. beban itu memang berat beban itu, tapi seolah-olah kita jalani sehingga beban itu tidak terlalu berat. Memikul beban berat. ini abang harus. Kalau untuk Bang Abalin berhasil, tapi ada tidak Bang Abalin cerita bahwa dari banyaknya pasien testimoni ada yang bisa diobati, tapi ada juga yang gagal. Bukan gagal, ada yang kalau dia setelah periksa, tentu dari dia punya perasaan, instingnya,
dia merasa bahwa tidak bisa, dia bilang tidak bisa. Jadi apa yang sudah dikerjakan pasti berhasil ya? Belum pernah ada yang Belum ada yang datang gagal. kemudian mengatakan bahwa gagal dan belum pernah. Karena tadi saya bicara juga sama Akang itu, suaminya juga, kemudian ponaannya di situ juga semua. Dan ya ini orang tulus itu perkaranya. Dia tulus, ikhlas sehingga pasti kemurahan Tuhan itu begitu hebat kepada orang-orang yang ikhlas. Menurut saya Iya, begitu ya, oke. menurut saya. Bu Siti Fadila, kalau kita melihat dari segi medis dan juga non medis, karena ini kan pengobatan alternatif di luar medis ya Bu ya. Apa yang bisa Anda tangkap dari sini Bu Siti? Ini dari pandangan saya sebagai Iya. mantan Menteri Kesehatan Iya. ya. Memang pengobatan di bangsa kita itu banyak sekali macamnya dan itu semua diterima. Dan pada waktu saya menjadi Menteri Kesehatan, pengobatan yang seperti ini itu termasuk pengobatan alternatif. Itu saya masukkan di dalam pengobatan dalam bidang kesehatan. Jadi kita akui. Jadi kita masukkan resmi. Jadi menurut saya, Resmi Bu? iya ada SK saya waktu itu. Nah menurut saya pemerintah untuk menyikapi ini dengan baik itu menurut saya wajar. Bukan negara tidak boleh, menurut saya Dokter Eva tadi mengatakan negara jangan menginikan. Kalau menurut saya kalau memang hasilnya baik dan ternyata dan yang saya lihat tidak pernah ada fail, tidak pernah ada kegagalan, why not? Itu memang cara yang khusus. Dan semua penyembuhan itu sebetulnya yang menyembuhkan hanya Allah, hanya Tuhan, bukan obat, bukan dokter, bukan siapapun juga. Dan Bu Ida ini mengatakan bahwa ini adalah kehendak Allah, bukan saya yang dia bilang begitu di dalam. Jadi saya setiap hari itu mengamati dia betul. Dan saya sangat melihat beliau ini saya sangat sejuk terus terang. Saya berpikir bahwa Bu Ida Dayak ini menurut saya datangnya ke masyarakat umum di Pulau Jawa ini merupakan berkah. Di mana masyarakat kita dalam keadaan yang sebetulnya gelisah, cemas, kalau sakit bingung, tidak sakit pun harus bayar iuran BPJS. Ini Ibu Ida ini datang dengan wajah keibuan, dengan gerakan-gerakan yang manis menurut saya ya. Gerakan-gerakannya itu penuh kasih sayang, penuh kepedulian, dan penuh aku mau nolongmu. Nah itu sesuatu yang sangat dirindukan oleh masyarakat banyak. Saya sampai pernah berlinang air mata melihat dia ngobatin. Saya melihat orang-orang sekitarnya itu matanya sangat berterima kasih begitu. Rakyat kecil itu. Nah itu saya rasanya ikut berterima kasih pada Ibu Ida. Telah memberikan, at least memberikan hiburan. Bahwa kita itu masih punya harapan. Bahwa ada harapan di dunia lain. Ada harapan, apa yang kita harapkan tidak apa yang kita lihat di depan mata kita. Kita ini kan sedang prihatin, habis COVID, kemudian ada resesi ya Pak Ngabalin ya, dan semuanya menggelisahkan. Dan ini ibu ini datang dengan penuh senyum, ikhlas, dan kepedulian pada rakyat kecil. Ini sangat, menurut saya ini sendiri suatu obat bagi masyarakat banyak, menurut saya. Dan kalau dipandang dari sudut medis, keajaiban itu memang ada. Dulu waktu saya jadi menteri ada ponari, barangkali masih ingat ponari. Batu Dan celup. kemudian saya diamkan saja, saya hanya amatin kalau sampai ada komplikasi Fail, atau ya. apa begitu itu harus kita tolong. Tetapi kita tidak melarang dan kemudian kita tuturi handayani saja dan kemudian setelah dia menanjak dewasa hilang sendiri. Tapi kalau ibu ini barangkali keikhlasannya itu yang sangat sampai saya kepengen ketemu loh Pak Ngabalin. Aduh, saya Bu Ida, saya kepengen ketemu pada Bu Ida. Nanti habis acara saya telepon beliau biar kapan Mbak Yu, Ibu Siti Bunda Fadila, siap. tapi seperti ini kan memang ada landasan, ada SK-nya khusus untuk pengobatan alternatif. Ya. Tapi masyarakat Itu awam, termasuk bekam, Itu dia. termasuk akupunktur, termasuk herbal. Sehingga ada rumah sakit yang obatnya ada herbal. Nggih. Dan itu biasanya menjadi musuhnya dokter-dokter yang pendidikannya sangat barat gitu. Menurut saya ada ilmu kedokteran itu banyak. Satu ada dulu Avicenna, dulu dari zaman Nabi itu ada Avicenna. Kemudian ada juga kedokteran timur dari
China, dari Cina itu juga luar biasa. Kemudian dari Barat, tapi dari Barat yang menguasai dunia. Sehingga apa-apa kita diatur mikirnya harus sama dengan Barat. Nah ini bukan dari Barat, bukan dari Cina, bukan dari Timur. Dan ini memang agak spiritualis begitu. Ini Transenden. Nusantara, Masyarakat Bu kita Menteri. transenden. Ini Nusantara. Nah itu adalah rahmat Allah yang diberikan Soalnya pada seperti ini, Ibu pada Siti Fadila, ada juga Indonesia. masyarakat awam yang mengaitkan, ini mohon maaf, antara alternatif, kemudian mistis, klinik dicampur adukan. Padahal mungkin alternatif kan ada indikator-indikator yang sudah diatur oleh Ya negara. ada. Alternatif bukan berarti goib kan begitu ya Bu ya? Kalau alternatif sudah ada kok kriterianya, ada. Termasuk bekam dan termasuk kalau ini kan kalau dia bisa menguraikan kan bisa sebetulnya, cuman kita tidak tanya saja bagaimana dasarnya dan bagaimana. Dan karomah itu memang ada. Ada satu dok yang sering kali dia lakukan itu samalah seperti kita orang Islam ini ya. Kalau kadang-kadang kan kalau dahulu orang hamil tidak boleh keluar sebelum maghrib atau Nah, itu, macam-macam dan lain-lain. Keyakinan ya. Ada orang yang harus mesti kita percaya bahwa local wisdomnya Indonesia itu luar biasa. Umpama begini, saya pernah lihat pada waktu sebelum dia berobat dan banyak orang, dia menghadap di ruang terbuka. Terus saya bilang, Nona, kami menyapa Nona lah gitu ya. Apa adik Tuhan Nona baca? Dia bilang, alam ini berisi dengan seluruh kekuatan. Dan kita mesti bicara dengan alam. Apa kalimatmu tadi? Dia bilang, saya bilang, Tuhan di belakang saya ini banyak orang yang sedang menunggu saya. Berikanlah saya kekuatan. Saya punya tenaga agar saya bisa membantu. Saya bisa berdoa. Karena segala kekuatan darimu. Begitu kata tadi. Iya, tapi cara dia yang, kalau cara kita mungkin bagaimana, tapi cara dia begitulah. Itu yang saya selalu beberapa kali juga orang bertanya sama saya, Bunda, selalu bilang apakah ini gaib, apakah ini klinik? Saya bilang bagaimana kau punya definisi klinik itu apa? Definisi gaibmu, kekuatan gaib itu hanya dimiliki oleh Allah, oleh Tuhan. Dan inilah Tuhan memberikan kekuatan. Karena sampai 347, 40, banyak orang dalam satu hari itu nggak mungkin, brother, kalau dia tidak punya kekuatan untuk bisa mengobati orang tenaga. Jadi menurut saya ada kekuatan ilahi, kekuatan Tuhan yang dianugerahkan pada Izin boleh diri saya kita. bicara? Dan ini Ya. Jadi saya mau meluruskan, bukan berarti saya tidak menurut saya ini salah ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya, bukan tadi maksud saya negara tidak boleh mempromosikan, bukan begitu. Maksud saya, jika ini negara sudah menganggap ini adalah sesuatu bagian dari pengobatan di negara kita ini, why not gitu loh. Karena ya tadi saya bilang kan, rakyat boleh memilih. Dokter, saya Ya, lagi-lagi. dengar Bang, kasih saya kesempatan. Saya harus tahan Anda di situ. Bang, saya mesti Saya harus tahan dengar Anda dulu di situ. penjelasan saya Karena sebelum Anda ini tuntaskan tunggu, boleh. Bang. Bang Kalau Deddy, memang kita saya dengar tidak dulu boleh Bang Deddy. bicara, Tadi sudah saya ngomong akan stop. dan saya harus hentikan. Stop. Tadi sudah Pak. dicerahkan oleh mantan Menteri Eh. Kesehatan. Pengobatan alternatif sudah Bapak di-SK-kan. kan Anda Bapak masih kan mau pejabat. menuduh itu kesalahan negara. Bapak harusnya Satu. dengar Nanti dulu. Bang Deddy Saya kita kasih rakyat, porsi Pak. bicara Saya sendiri Bang Deddy. Pak, Tidak saya dulu. rakyat. Kita tuntaskan. Bapak dengan Tidak saya boleh rakyat. gitu. Kita- Supaya Kita jelas. Saya mewakili Anda rakyat, apa Pak. menuduh negara? Bapak dan Dengar Ibu, kita dulu, bergantian Pak. bicaranya. Yang bisa Saya belum merepresentasikan selesai negara ngomong, Baik, kita siapa? harus jeda dulu hanya di Bang Carta Deddy, Demokrasi kita tahan pemirsa. dulu, Bang. Tetaplah Sudah bersama kita kami dengar hanya di Carta bareng-bareng. Demokrasi. Ya, sebelum nanti kita berikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kami, kita tuntaskan sedikit, Dr. Eva, boleh langsung ke poin yang menanggapi hal tadi. Saya hanya ingin menyampaikan jika ini menjadi sebuah alternatif pengobatan yang dibutuhkan untuk masyarakat, beri perlindungan untuk keduanya. Baik yang saya tidak menyebut hanya tentang Ibu Ida, banyak lagi para tabib-tabib yang lain yang melakukan pengobatan terhadap masyarakat, yang membantu masyarakat. Beri perlindungan hukum kepada mereka, beri juga jaminan keselamatan untuk rakyat yang jadi pasiennya. Jadi jangan dibiarkan bebas begitu saja. Jika tadi ada dibilangkan, oh itu pasiennya sembuh semua, itu mungkin kalau memang kalau memang udah dianggap resmi, itu harus by data gitu loh. Karena negara harus memberikan layanan kesehatan yang terjamin untuk rakyatnya, nggak boleh coba-coba. Karena ini menyangkut nyawa manusia. Ya. Itu saja, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Bagi saya pengobatan seperti ini biasa dan boleh saja gitu. Karena zaman dulu belum ada dokter. Nabi mengajar kita pengobatan, ya kan? Dulu belum ada dokter. Jadi saya
termasuk orang yang tidak mulu-mulu kamu harus ke dokter baru sembuh gitu loh. Itu kan tergantung yang tadi saya Oke, bilang. artinya sah-sah saja dong pilihan pengobatan bagi alternatif sah-sah saja ini. nggak ada masalah. Toh semua masyarakat ada pasarnya sendiri. Nah, Dokter oke. punya pasar sendiri, pengobatan alternatif ada pasarnya sendiri. Dan saya rasa nggak ada yang salah. gitu. Maksudnya Dokter Eva, pemerintah disuruh ngapain? Ya Bu, misalnya kayak kalau memang kayak gini, ya kan ada perlindungan hukum Bu. Jadi misalnya nanti ada sengketa, ada badan hukum yang menjadi Saya kira semua kayak pengobatan contohnya alternatif kedokteran Bu. sudah. Kalau kita kan ada ini Bu, ada SOP bersama. Ada payung hukumnya. Sudah ada peraturan Iya, pemerintah, sudah ada ya? Ada nggak Bu peraturannya? Kalau ada kan syukur kita. Jadi yang mengobati juga nggak takut. Kalau ada apa-apa nanti nggak dipukulin sama warga yang nggak terima. Kan nggak semua orang sama. Begitu nggak diobati nggak sembuh, dia nanti mukulin yang Ngobatin. yang pengobatinya gitu loh. Ibu Siti Fadil, Itu maksud saya. silakan Ibu. Ya tapi itu semua sudah Ada ada aturannya, Bu, ya? aturannya dan saya kira cukup terlindung. Aturannya kok. harus jelas, bukan Itu rasa klinik-klinik kita nggak tahu. bekam saja terlindung kok. Jadi sebetulnya tidak perlu khawatir yang itu. Tapi Bu Ida ini memang menurut saya istimewa, tidak seperti pengobatan alternatif yang lainnya. Dan ini kan memang Ya, sangat Bu, viral. orang istimewa tuh ada di mana-mana. Iya. Itu anugerah Allah Bu. Oke. Tapi ya itu tetap harus yang diberikan jaminan buat beliau dan juga jaminan untuk masyarakat. Itu aja. Baik, Ibu dan Bapak, kami juga akan melibatkan ada teman-teman mahasiswa yang hadir di sini, Gen Z kita yang juga akan berpartisipasi dalam catatan demokrasi. Boleh silakan ingin bertanya, Bang Deddy juga ingin langsung Mengomentari bicara ini ya. sebenarnya, Bang Deddy Silakan. Sitorus. Silakan, Prof. Musni ditahan dulu, kita ke mahasiswa terlebih dahulu, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya yang pertama, seperti yang kita ketahui, Ibu Ida Dayak ini sudah viralnya sampai ke media-media ya, bahkan digunakan oleh anak-anak bahkan remaja ataupun generasi saat ini. Apakah itu dapat membuat perubahan pola pikir dari generasi muda saat ini, Ibu Bapak? Yang itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, seperti yang dikatakan oleh Ibu mantan Menteri Kesehatan tadi bahwa pengobatan alternatif itu sudah ada dalam SK. Namun kenapa di masyarakat masih memperdebatkan masalah perizinan bahkan ke studi empiris yang mempertanyakan pengobatan alternatif itu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya mau langsung ke Bang Deddy kalau begitu Bang menanggapi hal tadi Bang. Giliran jawab gua, dari tadi ngomong orang. Nah, kita gantian Bang, silakan. Saya kira ya gini ya. Tadi sudah dikatakan, negara ini kaya dengan berbagai pengetahuan, local wisdom, pengalaman, tradisi yang nggak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu dia itu linier. Sekian kali uji gagal, baru mereka bisa tentukan karena mereka berpatokan pada akal, pada prosedur, pada textbook. It's beyond that. Ini di luar itu. Sangat banyak itu. Ya. Saya aja kalau jatuh terpleset, bahkan saudara saya kalau patah kaki saya bawanya ke dekat rumah saya ada namanya guru singa. Nah, Lebih sangar lagi. itu orang nggak pernah operasi, nggak pernah pasang pen, lurus tuh barang. Yang enggak, yang ke rumah sakit bengkok, pasang pen segala macem. That's real. Banyak pengobatan alternatif. Memangnya yang namanya Cina itu sudah ribuan tahun tradisi pengobatannya. Bahkan sekarang yang namanya akupunktur sudah ada dokternya. Saya ke dokter, obatnya nggak ada disuruh akupunktur. Banyak. Jadi banyak sekali, gini ya, kalau dibandingkan dengan jumlah penyakit yang ada, kedokteran kita ini nggak mampu menjawab saya kira 10%-nya pun. Yang bisa disembuhkan oleh medis. Ya, ancaman-ancaman kesehatan manusia yang bisa diselesaikan dengan pengetahuan ilmu modern, itu saya kira di bawah 10% Bu Menteri ya. Ya, jadi kita janganlah dengan serta-merta menolak, mengkaitkannya dengan hal-hal goib atau tidak goib. Apalagi dalam kasus Bu Ida ini, dia terbuka kepada publik. Yang kita takutkan itu yang di ruang-ruang gelap itu. Itu yang harus kita perhatikan, yang berisiko di sana. Ini dilakukan di ruang terbuka, semua orang bisa melihat apa yang dilakukan. Come on, apalagi yang harus ditutupi? Hanya tinggal kerendahan hati kita mengakui hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh medis, yang resmi, orang punya jawaban alternatifnya. Dan itu kita harus hormati dong. Iya kan? Bahwa medis belum bisa menjelaskan ya karena lemahnya akal.
Tetapi yang dimiliki orang seperti Bu Ida itu anugerah dari Tuhan. Tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa kehendak Tuhan, benar nggak? Kan gitu. Tapi kalau hanya berdasarkan akal, ya matilah harapan mereka yang sudah bengkok-bengkok itu, yang kemudian bisa diluruskan, yang stroke kemudian bisa baik. Tetapi apakah dia jawaban dari semua? Enggak. Dia juga mengakui ada yang tidak bisa dia sembuhkan. Dia periksa, oh mohon maaf saya tidak mampu. Ada juga keterbatasannya gitu. Dan tadi kita sudah diberitahu dan dicerahkan oleh Ibu Siti Fadila, mantan Menteri Kesehatan kita, bahwa pengobatan alternatif itu sudah ada aturan SK menterinya. Nah sekarang kalau menurut Ibu Dokter tadi, ada perlindungan hukum segala macam, ini rumit ini barang ini. Kalau mau bikin, benar nggak Bu Dokter? Bagaimana membuat aturan yang baku soal seperti itu? Saya kira pada akhirnya adalah pilihan pada masyarakat. Masyarakat kan punya pilihan untuk melihat jenis pengobatan alternatif yang berisiko atau tidak. Ya toh? Kan kita bisa memilih dengan akal. Mana ini yang bohong-bohongan, yang keluar kaca, keluar rambut, keluar apa di ruang gelap, bau dupa. Ya gitu mungkin kita harus pertanyakan. Karena apa? Tidak ada penjelasannya, tidak kita lihat. Lah ini nyata di depan semua orang, ya. Dan saya kira yang seperti Ibu Dayak ini, saya kira tidak hanya dia, banyak mungkin. Tapi orang tidak mau terbuka. Karena takut dihujat, dibilang musyrik, dibilang bidah mungkin, dibilang melanggar hukum. Padahal kita yang gagal membuat satu regulasi atau memahami bahwa ini adalah juga harapan hidup orang yang nggak bisa dijawab oleh medis. Itu kita harus akui dulu gitu loh. Nah, tapi itu satu hal. Yang kedua menyangkut sengkarut soal Ibu Ida Dayak ini, saya sebenarnya datang kemari berharap ketemu pesulap merah nih. Karena ketika kemudian dia menyerang kelompok masyarakat di satu pulau, katakanlah suku Dayak, ya. Ingin saya sampaikan Ibu Ida ini tidak membawa-bawa Dayak loh. Itu branding yang diberikan kepada dia karena dia memang berasal dari sana lalu memakai katakanlah simbol-simbol Dayak. Tetapi kan dia tidak pernah bilang bahwa ini ilmu Dayak atau apa. Lalu yang namanya seorang pesulap merah ya mengeluarkan statement yang seolah-olah menantang-nantang padahal tidak ada orang Dayak menantang-nantang. Harusnya ini dianggap sebagai satu karunia. Anda tidak percaya silakan. Tapi jangan bunuh harapan orang yang berharap bisa disembuhkan melalui dia dong. Kan gitu. Ya, dan Baik, saya Bang kira disinilah harusnya ilmu medis belajar dan kita harus akui loh. Harus akui bahwa banyak sekali penyakit atau penderitaan manusia ini di bidang kesehatan yang nggak bisa dijawab oleh ilmu medis. Berilah tempat itu karena kalau tidak akan berkembang juga. Seperti saya bilang tadi, akupunktur kapan baru diterima di kita? Sekarang kita pergi ke rumah sakit mana sudah ada akupunktur misalnya. Ya atau bekam atau yang lain. Katakanlah tadi dukun patah, pergendangan, dukun ini, dukun itu. Dan semua terbuka. Jadi marilah kita coba melihat dan memilah-milah lah. Jangan langsung mengeneralisir bahwa segala sesuatu di luar medis sudah pasti salah. Ya, sudah pasti bertentangan dengan keyakinan medis misalnya gitu ya. Sepanjang itu tidak membahayakan nyawa manusia, ya. Kalaupun tidak menyembuhkan, minimal itu sudah mengobati perasaan orang karena orang berusaha. Nah, benar nggak? Karena banyak orang itu kan namanya itu Bu, ekspektasi ya. Orang kena stroke, harapan, terus nggak bisa ngapa-ngapain, dokter udah nyerah, ya udah suruh terapi aja, sudah begini-begini. Terus ada ibu seperti ini yang memberikan harapan, apa salah? Ya, karena kalaupun dia tidak disembuhkan, setidaknya dalam 1 menit dia punya harapan. Karena ada orang yang pernah sampai 25 tahun. Tadi sore ini ada yang 15 tahun, brother. 15 tahun. Stroke. 15 tahun dia stroke dan langsung itu tongkatnya dibuang di tempat sampah dan dia berjalan pulang. Masya Allah. Oke, kalau kita melihat hal ini sebenarnya Bang Deddy dan juga Prof. Husni, ini apakah hanya karena viral semata begitu atau kemudian publik melihat memang di tengah ketidakpastian ekonomi, kesehatan, jaminan diberikan oleh pemerintah, akses, pembiayaan dan juga proses yang lebih mudah. Itu, kita ke Prof. Husni dulu ya. Boleh ditahan dulu Prof. Husni? Kita harus jeda hanya di catatan demokrasi. Pemirsa, mohon maaf Prof. Husni. Tantangan
Tapi Kalau tenang aja, kita kan dikelilingi oleh orang baik. orang baik toh. Dibantu oleh orang baik, dikelilingi sama orang baik. Amin. Kita jangan takut berbuat kebaikan, Membantu orang. menjalani, membantu orang. Kita kan menolong orang. Ibu Ida baru cerita sama kakak bilang tidak gampang karena difitnah, sakit banyak. Tapi karena niat baik dan ada anugerah Tuhan Allah turun, Mungkin Tuhan kasih kan. Tuhan kasih Kasih. berkat Jadi, ya. Ya, tapi pahit. Pahit ya. Perjalanan itu tidak gampang. Kita jalani aja dengan enjoy dengan tenang. Ya. Itu Jangan dibikin terlalu berat Ya. beban, padahal Ini. beban itu memang berat beban itu, tapi seolah-olah kita jalani sehingga beban itu tidak terlalu berat. Memikul beban berat. Ini Abang harus. Iya, kita lanjutkan kembali Prof. Musni. Kalau melihat ini kan memang viral ya, pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial, bahkan di segala platform, tadi disampaikan oleh mahasiswa kami, bahkan di segala platform hingga anak-anak pun kemudian terpapar juga dengan informasi ini. Anda melihat ini ramai memang karena masyarakat kita mudah percaya dengan suatu hal yang viral, atau memang melihat karena keterbatasan biaya, proses pengobatan, dan juga akses? Anda melihatnya seperti apa? Ya, terima kasih. Saya kira ini adalah fenomena sosial yang patut kita apresiasi ya. Karena masyarakat kita hakikatnya dari dulu memanfaatkan orang-orang pintar lah katakan. Itu di mana-mana ada. Dan ini yang viral hanya Ibu Ida. Tapi sesungguhnya benar yang disampaikan tadi Pak Sitorus, banyak sekali orang-orang kayak begitu yang mengobati. Misalnya contoh, ada orang adik saya dari Sulawesi, kita pergi ke Bandung. Dia pergi sama macam Ibu Ida ini. Dan memang mereka itu enggak minta bayar. Mereka ikhlas, seikhlasnya saya kasih berapa gitu ini. Dan saya juga mengikuti fenomena sosial yang terjadi ini. Menurut saya ini jalan keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kan ada orang yang punya uang, dia pergilah ke dokter ya. Ada yang tidak punya uang, ada jalan keluarnya. Tadi pengobatan alternatif. Dan ini diperlukan. Jadi saya ingin menyambung tadi, ini kebetulan di DPR lagi pembahasan undang-undang kesehatan. Sebaiknya memang dicantumkan di situ untuk melindungi. Karena ada saja orang yang mengobati begitu, kemudian masyarakat diisukan di situ, dia dipukulin, dia apa. Terjadi di masyarakat seperti itu. Jadi ada perlindungan hukum juga bagi mereka yang berprofesi sebagai yang mengobati masyarakat, masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, memang betul kita menghadapi masalah ekonomi yang dihadapi. Tetapi masyarakat kita itu ada kearifan. Kalau yang punya uang tadi saya katakan, dia pergi ke dokter. Orang-orang yang tidak punya uang kan dia mau sehat juga. Itu dia pergi kepada masyarakat, orang-orang yang mengobati itu. Dan kalau dalam sejarah itu kita lihat, ada di tempat saya itu di Sulawesi, itu orang datang, Ustaz lah namanya, dia minta air putih, kemudian dia baca Al-Fatihah di situ, orang itu sembuh. Jadi ada kepercayaan ternyata itu untuk orang sembuh dari penyakit itu. Bukan hanya sekedar dia dikasih obat, dan bahkan dikasih obat itu orang bisa cepat mati itu Pak. Tapi sugesti itu sendiri Pak. Dia diberi kepercayaan bahwa kepercayaan ini Anda akan sembuh. Sembuh di akhirnya itu. Jadi orang-orang di desa itu jangan terlalu berharap itu dia pergi ke dokter itu. Dia nggak pergi ke dokter. Dia pergi pada orang yang bisa memberi keyakinan bahwa dengan minum itu baca Al-Fatihah. Misalnya, saya diajarin orang tua, udah baca Fatihah saja, usap tempat yang sakit itu. Karena orang yakin sembuh orang itu Pak. Jadi apakah ini mistik atau tidak? Faktanya di dalam masyarakat kita mempercayai hal yang seperti itu. Dan sembuh.
Jadi kalau bicara sama Ibu Ida tadi ini adalah sesuatu yang boleh dikata itu pemberian Allah saja untuk menolong masyarakat yang percaya, oke, yang nggak percaya tidak apa-apa. Ini masalah kepercayaan aja. Dan juga kita ke dokter. Kita pun ke dokter kalau nggak percaya, nggak akan sembuh juga, Pak. Coba. Dari pikiran juga, Prof, ya? Dari pikiran juga. Kan begini, Pak. Ini ada yang namanya pertama kepercayaan. Kedua, ketenangan. Pikiran kita berobat itu tenang pikiran kita, kemudian dari pikiran itu muncul ke dalam perasaan kita, ya sembuhlah orang itu, Pak. Tapi semuanya itu sekali lagi bagi orang yang beriman, itu karena Allah mau menyembuhkan. Jadi kita sakit, kemudian kita cari obatnya dan Allah lah yang memberi kesembuhan itu seperti yang disampaikan tadi. Ya, Terima kasih, Pak. Baik. Nggak, mungkin sedikit soal ini tadi regulasi kan, memang dilematis ini. Tapi saya berharap kalaupun ini dimasukkan di dalam menjadi bagian dari undang-undang kesehatan kita, seharusnya ini tidak menjadi rejim perizinan atau mempersulit. Karena sering di sana jadi masalahnya, Bu. Ya, itu menjadi rancu, akhirnya justru menjadi lahan penyelewengan. Jangan makin rumit ya, tapi menarik kita menyoroti mengenai makanya fenomena seharusnya media cukup sosial juga. menurut saya Bang secara Deddy normatif di-acknowledge. Oke. Lalu diberikan data batasan-batasan, misalnya yang mengganggu penggunaan benda-benda atau materi-materi yang bisa menyebabkan bahaya itu diatur, tetapi tidak dia menjadi rejim perizinan. Ya. Karena kalau itu dilakukan orang malah nggak mau kalau menurut saya. Saya setuju Jadi tadi. kalau dia hanya di-acknowledge, diberi batasan gitu ya, tidak menjadi sesuatu yang bersikap pengaturan yang sangat rigid, itu boleh, itu bagus kalau menurut saya. Boleh kita beralih ke Mas Rudi S. Kamri dulu, Prof. Musni. Mas Rudi S. Kamri, kami juga ingin tahu karena tadi mahasiswa bertanya sekarang ini era serba digital, apa-apa bisa diviralkan dengan cepat, termasuk pengobatan Ibu Ida Dayak ini, Mas Rudi Kamri. Terima kasih. Akhirnya saya ditanya juga, Pak. Dari tadi saya pikir saya hanya duduk kosong ini. Duh, tidak mungkin dong. Nah, Biasanya yang paling akhir yang paling jagoan tuh. Wah. Nah, itu dia. Dan yang paling banyak. saya agak bingung juga ini catatan demokrasi membahas Ida Dayak. Gitu. Saya biasanya diundang masalah politik. Kalau ada Mas Dedi, ada Bang Ngabalin, ada Bang Musni Umar, biasanya lebih seru ini. Saya ditolong Dr. Eva, Bu Menteri, oleh pertanyaan dari adik kita tadi. Kalau nggak ada ditanya, saya mungkin nggak ditanya juga, Bu. Saya. Jadi Sudah kami terima kasih, siapkan, Mas ini Rudi. Anda menolong Ini saya. giliran waktu. Ini bagus sekali bahwa fenomena Ida Dayak ini itu menjadi spotlight dari masyarakat Indonesia sekarang. Nah, sekarang bagi kita adalah kita semua, bagi Anda milenial, mulai berpikir, mencerna apakah ini benar atau tidak. Dalam kenyataannya, pemberitaan Ida Dayak tidak semuanya benar. Ada yang dikatakan dia mengobati pangeran Arab, ternyata hoax, gitu kan ya. Nah, Ida Dayak ini menolong kita untuk memilih dan memilah, untuk Pembelajaran. menyaring dulu sebelum men-sharing. Nah, kita ini sekarang dikuasai oleh pemberitaan-pemberitaan yang belum tentu benar. Karena ada kebebasan seperti itu. Nah, Anda semua termasuk saya, kaum baby boomers ini. Baby boomers atau? Ini milenial masih ini. Kita juga harus mulai berpikir bahwa tidak semua yang dikatakan oleh media itu selalu benar. Yang penting adalah check and recheck itu. Saya selalu kalau ada berita saya selalu cari referensi dulu. Jadi itu yang penting ya. Dan satu hal lagi kalau saya bicara tentang Ibu Ida Dayak, ini fenomena biasa. Ini kearifan lokal yang sudah ada dari dulu. Saya sebelum berangkat ke sini, saya kerokan dulu, Dok. Jujur, saya lebih percaya kerokan daripada yang lain. Gitu. Daripada makan panadol. Iya, lah dokter Siti Fadila juga sering kerokan kalau salah. Bu Dr. Eva juga. Jadi artinya kita harus menghargai kearifan lokal yang ada. Di kampung saya di Blitar sana banyak sekali seperti itu. Dukun Sangkal Putung dan sebagainya. Dan mohon maaf Dr. Eva, biasanya mereka karena datang dengan keyakinan, jarang terjadi anarki. Karena mereka nggak bayar. Berbeda lagi kalau kita ke dokter bayar, nggak sembuh, kadang-kadang marah juga, Dok. Gitu. Nah, ini karena berjuga sugesti ini biasanya aman-aman saja. Nah, saya setuju bahwa negara harus melindungi mereka. Tapi saya setuju juga dengan Bang Dedi, jangan kita menjadi rejim perizinan, mengangkangi mereka.
Saya kira negara atau DPR perlu mendengarkan suara dari Ibu Siti Fadila Supari lagi. Terima kasih. Itu Bang Rudi, tapi kalau Anda melihat di media sosial saat ini yang begitu ramai membahas mengenai pengobatan alternatif dari Ibu Ida ini, menurut Anda netizen kita, masyarakat kita terlalu mengglorifikasi ini tidak sih? Kalau saya bilang ada unsur glorifikasi yang berlebihan. Ya, saya bertemu dengan salah satu tokoh mantan militer. Kepala BIN. Ya, itu mengatakan dengan jelas bahwa oh kalau saya ini sembuh, kalau ini saya tidak. Jadi beliau sangat objektif bahwa beliau Pak Bu Ida Dayak ini tidak mungkin semua bisa disembuhkan. Ada salah satu kepala rumah sakit dari rumah sakit di Jakarta datang membawa pasiennya yang stroke, Bu Ida menolak. Ini bukan ranah saya. Bu Ida ini fair gitu loh. Dia tahu persis yang dikatakan Bang Ngabalin tadi, ini saya bisa, ini saya tidak. Belum pernah keluar ini, Mas Rudi. Testimoni ini belum kami dengar. Ini menarik ini. Mas Rudi, dilanjutkan. Testimoni yang soal bahwa menolak pasien dengan penyakit tertentu belum disampaikan oleh beliau. Disampaikan fair oleh ya siapa, berarti Bang ya? Rudi? Dia merasa tidak bisa ngobatin, dia mengatakan dengan fair. Ya ini bukan ranah saya, ini saya tidak mampu. Ya, kalau masalah tulang, saraf atau mungkin dia bisa gitu loh. Jadi Bang Ngabalin sudah bilang, ini bisa saya tidak. Bu Ida ini mengajarkan kita untuk objektif loh beliau. Beliau luar biasa. Jadi hidup Ibu Ida Dayak. Terima kasih. Kalau menurut saya yang bahaya buat anak-anak kita ini adalah yang terkait dengan apa ya? Tampilan, kecantikan dan sebagainya itu loh. Mohon maaf, Pak. Yang memasukkan unsur-unsur atau memakai bahan-bahan kimia yang justru bisa berbahaya. Kembali ke laptop Mas Didi. Masalah Ibu Dayak. Ida Dayak ya, Ibu Ida Dayak ini. Tadi soal anak mahasiswa nih. Ya, yang berbahaya, bukan saya mau mengamini Anda ini. Bahwa yang berbahaya dari Ibu Ida Dayak ini banyak juga yang menunggangi. Mohon maaf ini seperti pesulap merah, itu adalah orang yang menunggangi isu ini untuk mencari popularitas diri. Hati-hati loh. Ini yang terjadi, jadi kita dan terbukti dia harganya langsung naik tuh. Nah, jangan sampai kita Kalau memangkas naik kearifan harganya. lokal seorang seperti Ibu Ida Dayak karena orang-orang seperti yang menunggangi popularitas seperti Jadi harus itu. pintar-pintar kita juga Yes. ya menggunakan media Oke. Tapi sosial. Karena memang sesungguhnya- banyak akun yang kemudian mendramatisir bahwa Bu Ida begitu Bu Ida Dayak ini powerful banget bla bla membangun myth lah gitu ya. Itu tadi penunggang-penunggang liar. Glorifikasi tadi ya. Ya. Tapi seperti ini, Bapak dan juga Ibu, mungkin tidak kehadiran Ibu Ida Dayak ini mengancam profesi kedokteran? Mungkin ada bidang ortopedi, mereka merasa terancam nggak? Karena mereka lari semua ke dokter Saya Ibu. yakin Tidak akan. Karena dari zaman dulu itu sudah ada kearifan lokal seperti itu. Dukun patah itu sebelum Bang Deddy. saya lahir udah ada. Tapi Guru- sampai sekarang guru masih singa hidup loh. sebelum dia lahir Guru sudah ada. singa itu masih ada. Mungkin Itu apa karena- namanya Bu Sinsei Siti Aloy Fadila. di Keramat 7 sana juga ada. Ya, Bu Siti Fadila. masyarakat Rumah sakit semakin banyak kok. yang biasa. ke ortoped Ya. itu berbeda dengan masyarakat yang ke Bu Ida Dayak. Dan tapi menurut saya setelah melihat dengan mata kepala sendiri Bu Ida Dayak begitu manisnya meluruskan tangan yang bengkok dan sebagainya. Saya kadang-kadang juga ngeri gitu, kok bisa. Nah itu memang kita ingin iya ya bisa. Saya kira banyak juga pasien-pasien ortoped yang mentok misalkan itu kejepit, saraf kejepit. Kemudian kalau dioperasi belum tentu sukses. Nah itu banyak yang tidak berani. Tapi khawatir kemudian nanti dengan ramainya hal ini di media sosial justru nanti profesi dokter justru dikesampingkan begitu loh. Ada suara-suara semacam itu juga. Tidak akan, insya Allah. Satu lagi yang mungkin saya perlu sampaikan ya, yang tadi Profesor Muhsin Umar, bahwa fenomena seorang Ibu Ida Dayak bukan hanya orang karena tidak kuat bayar loh. Ternyata yang datang kan lihat tadi, Mentok ada ya mantan dalam Panglima pengobatan ya. TNI, ada mantan Kepala BIN, Ngabalin datang terus. Nah loh. tenaga ahli utama KSP. Oke. Jadi artinya Makanya kan bukan tidak masalah pakai istilah pengobatan alternatif. Ya, oke. Apakah itu karena kebuntuan medis? Ya kan? Apakah itu karena memang sudah tidak ada tempat lagi yang bisa memberi jawaban Oke. atau karena dana? Ya. Macam-macam kan. Saya mau Nah ke Dokter ini Eva. momentum ini mudah-mudahan di dalam RUU Kesehatan di Omnibus Law itu ada pengobatan alternatif. Cantumkan jadi Karena sana dulu ya. sudah saya SK-kan dan berjalan dengan baik. Memperbaiki klinik-klinik Ya. pengobatan dengan Maaf, Dok, mohon maaf.
SK Menteri itu masih berlaku nggak sampai sekarang? Kayaknya belum pernah dicabut. Oh. Nah, saya nggak Ya, tahu. tapi sebaiknya Biasanya kalau memang, Bu, ganti menteri kadang Ya. suka juga. Ganti karena menteri dicabut, sekarang tapi ini nggak lagi ada. pembahasan undang-undang. Sebaiknya pandangan yang mengemuka ini juga dimuat di dalam undang-undang. Juga Dengan ditampung demikian ya. ada dasar Saya mau ke Dr. pegangan. Eva ya. Kalau SK Menteri itu lemah, Pak. Lemah. Dia mesti punya dasar undang-undangnya sendiri. Ini Menteri yang mumpung. berikutnya Ya. Semoga nanti DPR mendengar Iya, ya Prof. betul. Musni ya. Ya. Dokter Eva, Anda Ya, saya merasa mewakili terancam tidak profesi di dokter Anda? karena saya yang masih praktek ya. Ini sama sekali saya yakin tidak mengancam profesi dokter. Seperti yang bapak-bapak kita tadi sudah katakan, ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi semua ada pasarnya sendiri-sendiri. Demikian. Baik, Bang Abalin. Ada dua hal penting. Yang pertama, saya setuju bahwa tadi Bang Dedi juga, dokter, Bunda juga, profesor juga. Memang kalau ketika, ini kan sekarang insya Allah draftnya akan sampai juga di kantor staf presiden, termasuk ada di teman-teman kita di kedeputian. Waktu kita membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja, khusus menyangkut dengan kesehatan itu memang negara juga memberikan ruang terkait dengan masalah pengobatan alternatif. Ya. Ibu Ida juga seperti itu, dan banyak orang di Republik ini. Kami juga punya satu Sinse Awi namanya. Itu di mana, Karang apalah gitu, suka kita ke sana. Kalau saya Sinse Aloy itu Apa di itu? Keramat. Oh iya. Apa itu? Itu juga luar biasa. Artinya apa? Saya mau bilang bahwa orang-orang ini, beliau-beliau kayak Sinse Awi, kemudian Oh, iya. Dokter Ida, ini orang-orang yang mendapatkan anugerah. gigi, Ya, tukang gigi. tukang gigi. Mendapatkan anugerah dari Tuhan, kemudian sama sekali mereka tidak menjadikan itu sebagai tempat untuk bisa hidup, makan, minum, tidak. Tapi ini betul-betul adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, memang ini ada kita punya parlemen member di sini, kita punya kawan. Malam ini saya lihat dia sangat arif sekali, Bang Rudi. Saya kira mudah-mudahan, beda ya? ya, mudah-mudahan dalam perbincangan kita dan apa yang disampaikan oleh Profesor Masni ini, betul-betul Musni ini benar-benar nanti bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan saya berharap catatan demokrasi ini adalah, ini pembahasan yang sangat amat penting dalam sejarah catatan demokrasi yang saya... Baik, kita ke Prof. Musni agar nama seperti mungkin Ibu Ida Dayak yang memang niatnya tulus tidak ditunggangi, tidak disalahgunakan. Bahkan tadi Bang Abalin cerita ada juga yang ternyata memfitnah beliau, menyalahgunakan beliau. Karena beliau, saya waktu ditanyakan, saya bilang bahwa Nona, Ida, kau ini gaib atau klinik bagaimana? Dia bilang, kakak sudah, yang penting saya percaya bahwa Tuhan adalah Maha Penyembuh. Itu saya kaget loh, dia bilang Tuhan Maha Penyembuh, dan saya percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa menilai saya, dan saya datang untuk memberikan pelayanan. Prof. Musni silahkan. Ya, masyarakat kita harus hati-hati sekali. Karena setiap ada momentum itu, misalnya Ibu Ida ini, ada yang menunggangi untuk pansos itu. Jadi sekarang musim pansos itu apalagi menjelang pemilu ya. Orang yang tidak terkenal seperti Pak Ngabalin ini kan ingin terkenal. Jadi macam-macam mereka menggunakan, dan biasanya media sosial mereka manfaatkan termasuk menghujat dan lain-lain sebagainya yang akhirnya merugikan masyarakat. Jadi sekali lagi haruslah masyarakat itu semakin arif, semakin bijak, dan semakin check and recheck seperti yang disampaikan tadi agar semuanya selamat. Terima kasih Pak. Dokter Ada yang Eva. ingin sampaikan Dokter Eva silakan. Pencerahan Dokter Eva, agar kemudian masyarakat kita juga pintar-pintar memilih begitu, tidak mudah percaya dengan suatu pengobatan yang mungkin bisa belum bisa dipastikan kebenarannya, atau juga kemudian tidak meninggalkan profesi Anda. Ya, tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Bang Rudi, Bang Edi ya, itu saya kira sudah merangkum semua, betul sekali, bahwa masyarakat ya harus cek dan dicek lagi, gunakan hati nurani, gunakan logika, jangan mudah terima, ya itu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tidak boleh kita dengan arogan mudahnya menjas ya kalau orang lain itu tidak baik. Cuma saya sebagai dokter yang dididik untuk melakukan semua tindakan berdasarkan data ya, berdasarkan kajian, tentu saya meminta kepada masyarakat untuk lebih hati-hati. Ya tadi seperti yang Bang Edi bilang,
kalau ini membahayakan, misalnya menggunakan alat dan segala macam itu, tolong jangan sampai jadi coba-coba. Ya, jadi lebih hati-hati lagi untuk memilih karena tidak semua orang diberi kekuatan gaib. Banyak juga nih yang ngaku-ngaku ahli bikin uang ya Bang ya, ahli segala macam, tapi ternyata itu ya. Jadi lebih cek dan dicek. Harus ada bukti karena biarkanlah testimoni dari pasien itu yang mengalami langsung. Mereka yang mungkin merasakan apakah memang bisa terobati atau tidak seperti tadi Bang Abain rasakan kan ada buktinya. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali pemirsa. Pemirsa Catatan Demokrasi sudah hadir Kiai Haji Fikri MZ di studio Catatan Demokrasi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pengisi narasumber, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, para pemirsa yang saya banggakan. Satu hari Nabi pernah mengatakan begini, segala sesuatu penyakit itu datang dari Allah dan sudah pasti ada obatnya. Segala penyakit pasti ada obatnya, yang diiringi semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasul, sakit itu kan bagian dari takdir. Ketika kami terkena satu penyakit, apakah kami mesti berobat ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Ya, kalian harus berobat karena itu bagian dari ikhtiar. Sebab segala penyakit Allah akan berikan obatnya. Dan setiap obat itu Allah ciptakan untuk berbagai macam jenis penyakit sesuai. Karena itu seorang muslim ketika dia sakit, maka konsep dari ikhtiar dia harus berobat. Sebab apa? Allah menjadikan tangan perantara itu untuk menyembuhkan manusia yang datang berobat. Tidak soal melalui tangan dokter, tangan tabib, tangan sinse, maupun tangan-tangan yang lain. Cuma persoalannya sekarang ini, saya setuju tadi apa yang sudah dikatakan oleh narasumber kita, ini merupakan kearifan lokal. Sebab banyak sekali manusia-manusia yang diberikan oleh Allah kelebihan. Di antaranya kelebihan yang bisa menyembuhkan. Dia gunakan kelebihan ini untuk manfaat kepada sesama manusia. Dalam hal ini adalah menyembuhkan manusia lain yang oleh Allah ditakdirkan terkena sejenis penyakit. Bapak Ibu, saudara-saudara para pemirsa, perspektif agama, berobat itu perantara. Tadi saya katakan bisa lewat dokter, bisa lewat tabib, bisa lewat sinse, dan bisa lewat siapa saja. Karena wasilah dalam menyembuhkan seorang yang terkena penyakit. Persoalan yang ingin saya tekankan, jangan sampai pengobatan-pengobatan alternatif menyebabkan kita terjebak kepada hal-hal yang bersifat musyrik. Memang masyarakat kita ada kecenderungan kagum dengan pengobatan yang sifatnya ajaib, gaib, supranatural. Tidak jadi persoalan kalau di dalamnya praktek pengobatannya jauh dari unsur-unsur yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengobatan alternatif dalam perspektif Islam boleh-boleh saja selama caranya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya ingatkan para pemirsa, iman yang ada dalam diri kita itu tempat nyantolnya berbagai macam amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di alam dunia. Karena itu jangan terkontaminasi dengan sesuatu yang menyekutukan Allah. Dengan bahasa gampangnya begini, karena iman tempat nyantolnya berbagai macam amalan-amalan kebaikan kita. Seorang muslim imannya kuat, amal kebaikannya banyak. Tetapi bagaimanapun banyaknya kebaikan seseorang, tapi kalau imannya terkontaminasi dengan sifat syirik, maka amal kebaikannya akan hangus, hancur, luntur, tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hindari hal-hal yang sifatnya kita memang harus ikhtiar berusaha, baik itu secara medis maupun alternatif.
Tetapi dengan cara-cara, pertama, pengobatan-pengobatan itu semua jauh dari unsur najis. Yang kedua, jauh dari unsur yang membahayakan. Karena maqasidus syar'iyah, kewajiban syariat agama menjaga jiwa kita. Kalau berobat dengan unsur yang membahayakan, jauhi. Nah, yang ketiga, ini yang terpenting. Kalau di dalamnya mengandung unsur-unsur yang bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau di dalamnya itu tidak ada semua, insya Allah itu bagian dari ikhtiar dan agama mubah. Boleh saja sepanjang penyakit itu mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perantaranya mau siapapun asal tidak mengandung unsur syirik di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Kiai Fikri MZ, terima kasih banyak. Bang Deddy Sitorus, terima kasih. Mas Udi Kamri dan juga Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Terima kasih Bu Siti Fadila Supari, terima kasih Prof. Musli Umar. Dr. Eva Taniago, terima kasih. Dan juga terima kasih untuk mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Bakri. Pemirsa, kita akhiri catatan demokrasi hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.